Halo adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Velia di Bia Sekolah Minggu. Hari ini seperti biasa sebelum kita mulai Bia, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita pejamkan mata kita lipat kedua tangan kita. Lalu kita buat tanda kemenangan kita, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji Engkau. Berkati dan pimpin kami ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kakak Velia pengen ngajakin adik-adik buat nyanyi lagu judulnya Anak Sekolah Minggu, karena sekarang kita lagi sekolah Minggu. Buat yang belum tahu, seperti biasa dengan kakak dulu, lalu kita nyanyi bareng-bareng lagi pas kakak ulang lagunya ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah namanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah namanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Nanti masuk surga, terima mahkota. Nah adik-adik tadi udah dengar sendiri kan kalau di lirik lagunya itu ada takut orang tua, terlebih Tuhan. Kenapa sih kita mesti takut sama Tuhan? Ya bener banget, karena kita itu adalah laskar Kristus. Kita adalah laskar Tuhan, sehingga kita harus patuh sama perintah-perintah Tuhan. Ada 10 perintah Allah. Bahkan kita juga harus patuh terhadap orang tua kita, guru, dan orang-orang yang lebih tua. Betul teman-teman, adik-adik. Nah sekarang kalau kita adalah laskar Kristus, kita mau nyanyi lagu yang udah lama kita nyanyiin bareng-bareng di gereja, yaitu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay teman-teman, terima kasih udah mau ke pujiannya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Jadi kita sekarang harus ngapain? Duduk yang rapi, badannya tegak, telinganya dikeluarkan, jangan disimpan dalam rambut. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dalam Bia Online kita hari ini. Dan hari ini bersama dengan Kakak Rian, Kakak akan bercerita untuk adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai untuk cerita kita hari ini, pertama-tama Kakak ingin bertanya nih, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Ayo. Ada yang ingat gak ya? Ya, betul. Minggu lalu kita sama-sama mendengarkan cerita tentang Musa yang bersama-sama bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, saat mereka keluar dari Mesir, kita ingat sama-sama bahwa Tuhan
menyertai mereka dengan sangat luar biasa. Ada yang ingat gak kenapa Tuhan kita luar biasa minggu lalu? Ayo, ada yang ingat? Ya, kayaknya kakak udah dengar ada yang bisik-bisik nih. Betul banget adik-adik. Pertama, kita ingat bahwa bangsa Israel saat itu haus. Lalu Tuhan kasih mereka air untuk minum. Lalu yang kedua, kita ingat juga bahwa saat itu bangsa Israel lapar. Dan Tuhan turunkan mana untuk mereka makan. Roti ya, roti mana. Dan yang ketiga, ada juga burung puyuh adik-adik. Sehingga bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir, dalam perjalanannya yang panjang, mereka tidak kehausan, mereka juga tidak kelaparan. Sungguh luar biasa ya Tuhan Allah kita. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ceritanya. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka masih melanjutkan perjalanan lebih kurang 2 bulan lamanya sampai mereka tiba di bawah kaki Gunung Sinai. Nah di bawah kaki Gunung Sinai ini mereka membangun kemah. Mereka beristirahat di sana. Nah, sedangkan yang lain membangun kemah, Musa naik ke atas gunung adik-adik. Musa naik ke atas Gunung Sinai, lalu Musa berbicara dengan Tuhan. Musa tuh ingat adik-adik bahwa dulu Musa sempat ke sana saat Musa kabur dari Mesir sebagai gembala saat itu, dan di sana Musa bertemu dengan Tuhan. Nah, Tuhan sempat berjanji sama Musa bahwa Tuhan akan memimpin bangsa Israel. Nah, Musa ingat akan janji Tuhan. Maka Musa datang kembali mau berbicara dengan Tuhan. Dan benar adik-adik, Tuhan Allah kita yang berjanji, Tuhan Allah kita itu tepat janji. Nah, di atas Gunung Sinai ini Allah berbicara sama Musa. Nah, Allah menyampaikan, memberikan pesan kepada Musa, khususnya kepada bangsa Israel di saat itu, bahwa ada beberapa hal yang mereka harus lakukan. Nah, Musa dengerin kata Tuhan, perintah Tuhan, lalu Musa turun ke bawah dari puncak Gunung Sinai. Dan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, khususnya kepada para tua-tua Israel saat itu. Musa menyampaikan pesan Tuhan seperti ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Karena segala bangsa ini adalah milik-Ku. Wah, luar biasa ya. Lalu para tua-tua Israel menjawab, katanya, segala yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan. Begitu kata para tua-tua Israel. Nah, setelah Musa menyampaikan instruksi Allah tadi kepada bangsa Israel, nah, Musa juga menyampaikan bahwa setelah ini mereka harus menguduskan diri. 1-2 hari ini ke depan mereka harus menguduskan diri dengan cara mencuci pakaian salah satunya. Lalu Musa juga sampaikan, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap-siap. Kenapa bersiap-siap? Sebab Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai. Oh, keren ya. Nah, Musa juga menyampaikan bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang mendaki Gunung Sinai saat itu, sebab siapapun yang menyentuh Gunung Sinai akan mati adik-adik. Karena Allah yang kudus itu akan datang di tempat itu. Dan manusia yang berdosa tidak bisa begitu saja berjumpa dengan Allah. Nah, terjadilah sekarang pada hari yang ketiga. Pada waktu fajar, pagi-pagi, kilat dan awan padat. Wah, ada suara gemuruh luar biasa, bunyi dari awan yang sangat keras. Kenceng adik-adik. Nah, di saat itu terjadi, seluruh bangsa Israel takut adik-adik. Mereka gemetar. Wah, ketakutan. Siapa yang takut kalau di sini dengar suara geledek, suara petir? Wah, ini kencang sekali adik-adik. Mereka takut. Kenapa ini? Lalu turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai itu. Lalu Tuhan memanggil Musa lagi. Seperti janjinya bahwa Tuhan akan datang. Tuhan datang menyampaikan 10 perintahnya kepada Musa untuk bangsa Israel. Supaya harapannya setelah itu bangsa Israel bisa hidup dengan tertib, lalu menjadi bangsa yang hebat. Nah, mau tahu nggak apa kata-kata atau perintah
10 perintah Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel lewat Musa saat itu. Nah, kakak bacakan ya. Pertama, Tuhan sampaikan. Perintahnya adalah jangan menyembah berhala. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Cintailah Allah, cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, Tuhan minta cintai Tuhan nih, lebih dari segala sesuatu. Siapa yang masih cinta PlayStation atau masih cinta main game daripada waktu bersama Tuhan? Siapa yang lebih cinta untuk nonton daripada datang ke gereja atau mendengarkan online Bia? Ayo. Lalu kemudian Tuhan juga sampaikan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat adik-adik. Nah, seringkali mungkin kita ngomong, aduh, demi. Nah, kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak pada tempat yang tepat. Tidak pada cerita yang tepat. Kita membawa-bawa nama Tuhan di situ. Nah, Tuhan gak mau. Lalu yang ketiga, Tuhan juga bilang, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, jadi Tuhan minta kuduskanlah hari Tuhan. Lalu Tuhan juga ingatkan, Tuhan minta, Tuhan kasih perintah, hormatilah ayah dan ibumu. Ayo, kakak jadi ingat, siapa nih yang pernah kalau dipanggil papa mama gak mau nyaut? Atau siapa yang kalau papa mamahnya minta tolong, pura-pura gak denger, sibuk main game aja. Ayo, nah Tuhan ingatkan hari ini bahwa kita harus hormat sama papa mama kita, sama orang tua kita. Karena mereka adalah utusan Tuhan untuk kita di dunia. Lalu Tuhan ingatkan juga, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Oh, jangan mencuri katanya. Lalu jangan bersaksi dusta, bohong ya. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan mengingini milik sesamamu dengan tidak adil. Nah, itu 10 perintah Tuhan adik-adik yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang taat, tertib, dan hebat saat itu. Nah, rasanya 10 perintah Tuhan ini juga masih dapat kita harus kita ikuti sampai saat ini, gitu kan? Nah, kita bisa ulang lagi, kita bisa lakukan ini, gitu ya. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan tadi menyampaikan 10 perintahnya ini kepada Musa, Tuhan itu menuliskan perintahnya itu lewat loh batu. Ada 2 loh batu di situ yang diberikan kepada Musa agar Musa dapat menyampaikannya kepada bangsa Israel. Dan adik-adik tahu berapa lama Musa berbincang-bincang dengan Tuhan sampai mendapatkan 10 perintahnya ini dalam 2 loh batu. Selama 40 hari adik-adik. Jadi ngobrolnya lama itu Musa dengan Tuhan. Nah, selama 40 hari Musa berbicara dengan Tuhan untuk mendapatkan 10 perintahnya dalam 2 loh batu tadi. Ternyata bangsa Israel itu menunggu. Kan bangsa Israelnya tadi di bawah kaki. Sedangkan Musa ada di puncak gunung. Maka para bangsa Israel itu di bawah kaki Gunung Sinai itu menunggu Musa itu dalam kondisi yang resah, khawatir adik-adik. Kok mana ya? Kok Musa nggak turun-turun? Nah, lalu mereka bertanya-tanya kemana Musa yang telah memimpin mereka keluar, membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, pada saat mereka menanti, mereka khawatir, ternyata adik-adik, bangsa Israel ini melakukan tindakan yang melukai hati Tuhan lagi, yang membuat Tuhan sedih adik-adik. Tuhan kecewa lihatnya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu ya? Sehingga membuat hati Tuhan bersedih lagi. Padahal sudah digotong keluar dari Mesir, diselamatkan, bahkan dikasih makan. Oke, penasaran kan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Pastinya akan semakin seru. Adik-adik akan mengetahui ceritanya lebih dalam, lebih detail lagi pada perjumpaan kita selanjutnya. Nah, maka kakak ajak adik-adik semuanya untuk tetap pastikan mengikuti Bia Online kita kembali di minggu depan dan sampai jumpa kembali. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe sehingga adik-adik bisa mengikuti cerita-cerita kita ke depannya dengan lebih update lagi. Oke? Terima kasih, Tuhan berkati. Dadah. Halo adik-adik.
adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman kan mengenai tentang 10 perintah Allah. Nah adik-adik, seperti biasa setelah mendengarkan firman, kita akan kreativitas bareng-bareng. Oleh karena itu, sekarang kita siapin yuk bahan-bahannya sama-sama. Nah adik-adik, tadi bahan-bahannya sudah ada gambar yang adik-adik persiapkan kan? Nah, ini gambarnya, nanti kita sama-sama warnai ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak sudah selesai mewarnainya. Adik-adik juga kan sudah selesai. Nah, kalau udah selesai mewarnainya, nanti kita sama-sama gunting ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ada yang belum bisa gunting, bisa minta bantuan mama atau papa ya. Adik-adik, kalau udah selesai digunting seperti ini, sekarang kita mau sama-sama tempel ya 10 perintah Allah yang ada di gambar batu-batu kecil ini. Mau kita tempel berurutan di sekeliling batu besar ini, oke? Jadi ditempel seperti ini, mengelilingi batu-batunya berurutan, oke adik-adik? Ayo kita sama-sama tempel ya. Nah, adik-adik, kreativitasnya udah selesai deh, sudah jadi seperti ini. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita udah selesai bikin kreativitasnya, sekarang sama kakak kita baca sama-sama yuk 10 perintah Allah yang ada di sini, oke? 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang terakhir, yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, adik-adik, setelah saya mendengarkan firman dan membuat kreativitas, tentunya sekarang adik-adik pasti mengerti kan tentang 10 perintah Allah. Nah, adik-adik juga pasti tahu kalau aturan-aturan yang dibuat, aturan-aturan baik yang dibuat pasti berguna untuk kehidupan kita. Oke, adik-adik, sekarang kreativitasnya sudah selesai. Sekarang kita tutup dengan doa ya adik-adik, seperti biasa. Ikutin kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau dalam membimbing kami selama bina iman ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang patuh dan mau menaati segala peraturan-Mu, sehingga hidup kami bisa semakin bahagia dan selalu dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, sekian ya untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah adik-adik.